Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Allahumma salli ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Islam Wahid Hasyim, Bapak Muhammad Lazim SS MPDI, kepada yang terhormat segenap Dewan Guru dan Staf SD Islam Wahid Hasyim yang kami hormati, pengurus paguyuban orang tua siswa SD Islam Wahid Hasyim, serta anak-anakku siswa-siswi SD Islam Wahid Hasyim yang kami banggakan. Sanjung syukur tak terukur kita haturkan kepada Zat yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang tak pandang sayang, Allah Azza wa Jalla. Berkat limpahan rahmatnya kita dapat hadir dalam acara tasyakur pelepasan siswa-siswi SD Islam Wahid Hasyim tahun pelajaran 2019-2020 dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik bagi kita semua ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ilahi Mustafa sallallahu Bismil Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi oleh Ananda Khansa Gaida Namia. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Wallahu yashhadu 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 innaka
Sadaqallahul Azim. Maha benar dan maha agung Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Subhanul Watan, dan Mars SD Islam Wahid Hasyim yang akan dipimpin oleh Ibu Miftahul Hasanah. Kepadanya disilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya sambutan yang pertama oleh Bapak Kepala Sekolah SD Islam Wahid Hasim kepada Bapak Muhammad Lazim SS MPDI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru dan staf SD Islam Wahid Hasim, yang saya hormati pengurus paguyuban orang tua siswa, tidak ada bapaknya, ibu-ibu semua, anak-anakku, wisudawan wisudawati yang saya cintai, yang saya sayangi. Alhamdulillah, hari ini di tengah pandemi yang belum selesai meskipun sudah setahun berlalu, kita diberi kesempatan Allah untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan pisah kenang, kegiatan mewisuda anak-anak, yang pastinya perjalanan anak-anak ini masih panjang. Dari sini sesuai dengan tema hari ini, yakni generasi emas yang tangguh dan berkarakter. Anak-anak jangan berkecil hati. Kenapa? Di saat pandemi banyak orang bilang ini lulusan corona, tapi jangan berkecil hati, okay? Maka generasi sampean ini, anak-anak ini semua, yakni generasi emas, di mana generasi yang lain tidak terjadi seperti saat ini. Mereka enak-enak aja. Sementara kalian mau masuk pondok harus cek kesehatan dan sebagainya, mau masuk sekolah lama gak sekolah-sekolah, dihadapkan dengan model pembelajaran yang berbeda lagi. Yang dulunya model pembelajarannya setiap hari ketemu orang tua, ketemu guru pulang ketemu orang tua. Sekarang setiap hari ketemu orang tua dan HP. Dengan teknologi itu kalian dikenalkan dengan teknologi, cuma jangan berlebihan. Maka di situ ada berkarakter, nak. Tunjukkan nanti, oh lulusan SDI Wahid Hasim itu karakternya, ciri khasnya bagaimana. Misalnya dia di sekolah diajarkan bagaimana menghormati yang lebih tua, manggil mas, manggil mbak, apalagi kepada orang tua. Kemudian di sekolah diajarkan bagaimana menambah amalan-amalan sunnah seperti sholat duha, kemudian sholat tahajud bersama. Itu salah satu contoh karakter-karakter lulusan SDI Wahid Hasim yang nantinya anak-anak, pesan Pak Lazim, itu lanjutkan sampai hari tua. Okay? Banyak sekali karakter-karakter yang diajarkan Bapak Ibu kepada anak-anakku yang hari ini diwisuda, yang nantinya akan menjadi alumni. Maka jangan pernah lupakan ajaran-ajaran kebaikan yang diajarkan Bapak Ibu guru saat masih di sini, sehingga nampak karakter anak lulusan SD Islam Wahid Hasim itu seperti ini. Ngoten nggih, anak-anak nggih. Nah, perjalanan sampean ini masih butuh
beberapa tahun lagi, tapi pondasinya itu dari sini. Jadi terlihat sukses itu nanti ketika kalian sudah dewasa. Cuma pondasinya berasal dari kecil. Bagaimana pondasinya itu tertanam dan terbiasa dilakukan, insya Allah itu akan berdampak pada kehidupan sampean semua di selanjutnya. Ngerti ya anak-anakku? Jadi apa yang diajarkan, kebaikan-kebaikan yang diajarkan di sekolah jangan sampai ditinggalkan. Kalau sampean belajar matematika nak di SD, kemudian di SMP belajar matematika, kemudian SMA belajar lagi matematika, kuliah belajar lagi matematika, tetapi nanti pekerjaannya tidak ada matematikanya, bisa jadi matematika sampean itu tetap berguna tapi tidak 100%. Berbeda dengan bagaimana sampean sholat sunnah, berbeda dengan bagaimana sampean menghormati orang tua. Jadi apapun nanti, sehebat apapun sampean semua, jangan pernah lupakan hormat kepada guru, hormat kepada orang tua. Walaupun sama nanti ahli sains, ahli teknologi, atau jadi pejabat, ya anak-anakku, jangan pernah lupakan karakter-karakter kebaikan yang diajarkan Bapak Ibu guru sewaktu di SD. Karena itu nanti berdampak sekali. Terutama jangan lupa sering-sering minta doa ibu, doa ayah sebelum berangkat sekolah. Kenapa nak? Kita tidak tahu Allah memberikan kesuksesan kita itu lewat jalan mana. Yang pastinya semua tidak luput dari doa kedua orang tua. Sudah banyak cerita orang-orang sukses itu yang ditopang oleh doa kedua orang tua. Kalau sampean dulu diceritani Pak Lazim banyak sekali. Artinya bukan hanya bekerja keras, berusaha keras, doa orang tua sangat berpengaruh. Maka sekali lagi, jadi apapun sampean nanti, sekaya apapun, sehebat apapun, jangan pernah lupakan orang tua, menghormati orang tua, menghormati guru. Saya yakin nanti, dan ini sangat yakin Pak Lazim, ketika kalian nanti dewasa, bisa jadi, karena ini sering terjadi, sampai akan lebih pintar dari Bapak Ibu guru SD kalian. Tapi jangan pernah kalian menghinanya, jangan pernah kalian menganggapnya rendah, karena pondasi itu dari SD. Sering terjadi ketika murid-murid itu sudah dewasa, kemudian melihat gurunya SD, oh ternyata si pinter aku. Itu sering terjadi. Kenapa? Karena dunianya sudah berbeda nak, perjalanan hidupnya berbeda. Bisa jadi nanti kalian itu akan lebih pintar daripada Pak Lazim atau guru yang lain. Dan itu sering terjadi. Tapi jangan pernah kalian meremehkan, atau kadang-kadang gini anak-anak itu, nek wis lulus, sudah lulus dari SD, kemudian SMA, ketemu gurunya nang dalan itu kadang pura-pura gak kenal. Nek gak ngono katanya nyapa salam ngono abot ngono. Mulutnya kayak terkunci gitu. Entah sungkan, entah gak arep, atau lali, apa pura-pura lupa mboten semerap. Sering terjadi begitu. Nek wis mari wis lulus, aku ben SD masa lalu. Begitu kuliah, ketemu gurunya nang dalan, jangankan salim, kadang katanya apa lo pura-pura gak eru. Entah bagaimana itu terjadi. Nah, itu. Dan seringkali anak-anak nanti ya yang terjadi itu seringkali gini, kan wis kuliah, yang sering diagung-agungkan itu guru kuliahnya pada saat mahasiswanya. Guru SD terus alah sampe ngono iku.
Dan ini sering terjadi, sangat sering. Karena gini loh, nah kadang-kadang bapak ibu guru itu nek sampean sudah dewasa mesti lali wajahnya. Pernah ini contoh aja, pernah suatu ketika Pak Lazim itu sholat Jumat, ketemu guru SD-nya Pak Lazim, kemudian pada setelah sholat tak salami, pangling sopo iki. Rasaku kok umure padha aku kok cium tangan. Lupa, beliaunya lupa kalau iki biyen murite. Innalillahi, kemarin dapat 1 minggu beliaunya sudah meninggal dunia. Masih eling. Jadi seringkali bapak ibu guru itu nanti nek sampean wis gede mesti lupa wajahnya. Nek sampean saya yakin tidak akan lupa. Kenapa? Kalau ya tahu ngalami, pernah cilik Pak Lazim ini. Jadi pernah ngalami. Sampean nggak akan lupa wajah guru kalian. Nek guru nih mesti ada lupanya. Mergo sing diramut gak sampean tok sing diramut itu gantian. Iya, gantian makan sampean nek ketemu bapak ibu guru, nek perlu entah setahun sekali itu jangan lupa entah silaturahim atau nyopo, paling enggak itu. Apalagi sampean sudah sukses, kemudian datang ke rumahnya Bu Nur misalnya, insya Allah Bu Nur itu gak seneng, tambah seneng lihat sampean. Kenapa? Karena kebanggaan seorang guru itu ketika melihat sampean menjadi sukses. Sukses itu bagaimana Pak? Sukses itu macam-macam tergantung dirinya sendiri. Misalnya ada yang dalam hatinya, nek aku sudah di bupati berarti aku sukses. Ada kalau aku sudah menjadi ibu rumah tangga, bisa didik anakku berarti aku sudah sukses. Ada yang kalau aku jadi guru berarti aku sudah sukses. Beda-beda yang namanya sukses itu beda-beda tergantung dirinya sendiri. Ada yang bilang nanti kalau aku sudah jadi Pak Yai, jadi Ustadz baru saya menjadi orang sukses. Itu beda. Artinya sukses itu menggapai apa yang telah dicita-citakan. Karena tidak jarang ada orang itu yang cita-citanya dipandang orang lain itu kayak biasa saja, tapi dalam dirinya dia mengatakan ini sesuai dengan cita-cita saya, berarti saya sudah sukses. Itu loh sampun itu dari Pak Lazim. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu pengurus pos atas kesediaan, kesempatan dan waktunya dan partisipasinya bisa hadir mendampingi anak-anak wisudawan wisudawati. Beribu-ribu terima kasih karena acara ini sebenarnya sudah berbulan-bulan yang lalu direncanakan, namun alhamdulillah walaupun molor mundur hari ini tetap bisa terlaksana, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya barangkali ada salahnya, ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua yaitu oleh Ibu Pengurus POS sekaligus pemberian cenderamata yang akan disampaikan oleh Ibu Esti Dwi Arini SE. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Lazim SS MPDI selaku Kepala Sekolah SD Wahid Hasim. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan beserta staf SDI Wahid Hasim
teman-teman pengurus POS periode 2019-2020 yang senantiasa setia menemani saya untuk mengurusi anak-anak, serta anak-anak semuanya yang kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya kita hari ini masih diperkenankan untuk mengadakan acara ini, acara yang sudah lama kita nanti-nantikan, acara yang sudah lama anak-anak dambakan. Walaupun terlaksana dengan cukup sederhana, mudah-mudahan ini tidak mengurangi kebahagiaan kalian dan hikmatnya acara ini. Salawat serta salam tetap kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana atas jasa beliau kita dibawa dari zaman jahiliyah menuju jalan kebenaran. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan di sini. Saya hanya ingin menyampaikan sekelumit cerita. Ketika saya membawa anak saya ke sekolah ini mungkin tidak semegah ini. Sekolah ini mungkin tidak sebesar ini, di mana perjuangan anak-anak ketika musim hujan, halaman sekolah tergenang air. Bahkan ada orang tua yang harus menggendong anaknya untuk bisa masuk ke kelasnya masing-masing. Ada anak-anak yang harus menenteng sepatunya untuk masuk ke kelasnya masing-masing. Kemudian tidak ada kantin, yang pada saat itu yang saya saksikan hanya Bu Nikmah yang jualan di pojokan di bawah pohon mangga. Perlu diingat itu. Sekian berjalannya waktu, dengan bertumbuhnya besar anak-anak, sekolah ini pun ikut menjadi besar. Sekarang kalian sudah punya kantin 4, kamar mandi, toilet laki perempuan sudah terpisah. Sekolahan sudah mempunyai fasilitas lab, walaupun menurut saya masih belum memadahi. Perpustakaan sudah tersedia, walaupun menurut saya belum memadahi. Ini PR bagi sekolah ini, agar sekolah ini menjadi lebih besar lagi, agar bisa diperhitungkan di masyarakat lagi. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan dulu, waktu pada saat itu Bu Nur masih menjadi kepala sekolah. Pada saat itu di bawah direnovasi dan anak-anak sholat di kelas. Sebenarnya saya prihatin, saya sedih. Kelas itu anak-anak kadang-kadang lari keluar kelas tanpa menggunakan alas kaki, kemudian masuk kelas dengan seenaknya tanpa mencuci kakinya. Kemudian ada air minum yang tumpah, kadang makanan yang tumpah, tapi digunakan untuk sholat. Kemudian saya menghadap kepada Bu Nur. Saya bertanya, Bu Nur, sebenarnya musola TPQ yang sebelah itu punya siapa? Bu Nur bilang punya SDI Wahid Hasim. Kenapa itu tidak digunakan, Bu, untuk sholat anak-anak? Bu Nur pada saat itu bilang kendalanya adalah biaya. Pada saat itu memang baru selesai mapping halaman sekolah. Saya paham itu. Sebenarnya untuk infak kelas sebenarnya saya setuju untuk diteruskan, karena memang sekolah ini menjadi besar, itu dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan dari siapapun, dari wali murid, dari pihak guru, dari anak-anak juga. Ini sudah saya pernah sampaikan itu. Mungkin ini PR buat sekolah. Mudah-mudahan kedepannya sekolah ini bisa memperbaiki lagi, menjadi lebih besar lagi. Perpustakaan dibuat lebih luas, fasilitas lab komputer yang lebih memadai. Syukur-syukur kedepannya ada lab bahasa Inggris. Nah, kemudian syukur-syukur ada les bahasa Arab, lab bahasa Arab. Kemudian untuk musola, karena ini sekolah SD Islam, saya berpikir tempat ibadah itu adalah maskot. Saya tidak membandingkan dengan sekolah lain lah, mau sekolah yang mana, tapi paling tidak ada musola yang tampak dari luar bahwa menunjukkan ini adalah sekolah SD Islam. Mungkin nanti beberapa tahun kemudian sekolah ini akan menjadi besar,
dengan perbaikan manajemen yang lebih bagus lagi, agar tidak ada kesalahan untuk penginputan pembayaran, karena yang saya tahu mungkin banyak sekali kekeliruan dalam pembayaran. Ini perlu diperbaiki. Mungkin kedepannya untuk bayar sekolah nggak perlu antri lagi ya Pak Lajim. Ini sudah rancangan Pak Lajim, kedepannya nanti sekolah ini mau dijadikan sekolah yang modern. Bayar SPP nggak perlu antri di sekolah, cukup pakai ATM masuk ke sekolah. Cita-cita Pak Lajim seperti itu, mudah-mudahan terkabul, amin ya robbal alamin. Kemudian selanjutnya, apabila nanti sekolah ini menjadi besar, saya mohon kepada anak-anak, jangan pernah lupakan sekolah ini. Sekolah ini adalah dasar buat kalian. Pembentukan karakter itu dimulai dari sini, dari sekolah SD ini. Jangan pernah lupakan Bapak Ibu guru. Selipkan doa kalian setiap habis sholat 5 waktu, doa-doa untuk guru-guru kalian. Karena orang tua kedua adalah guru-guru kalian setelah orang tua kalian yang di rumah. Ini perlu saya sampaikan, ditekankan, karena anak-anak sekarang ini jangankan mendoakan gurunya, karena mendoakan orang tuanya saja mungkin sudah lupa. Dan gak semua orang tua bisa mengingatkan itu. Saya tegaskan itu sekali lagi, jangan lupakan guru-guru yang ada di sini. Setelah sekolah ini menjadi besar nanti, ketika kalian lewat di depan ini, kalian akan bangga melihat sekolah ini menjadi besar. Paling tidak kalian hanya bisa berkata, aku dhisik loh sekolah kuno. Itu yang perlu saya sampaikan dan tekankan kepada anak-anak. Kepada Bapak Ibu guru semuanya, saya selaku pribadi dan mewakili pengurus POS, juga mewakili wali murid seluruh kelas 6, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami menjadi pengurus paguyuban orang tua siswa dan anak-anak menjadi siswa di sekolah ini melakukan kesalahan yang berkenan maupun tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Bapak Ibu guru sudah mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran untuk kalian semuanya. Saya minta hargai itu dan ingat itu untuk selamanya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendidik anak-anak kami. Mudah-mudahan ke depannya anak-anak ini menjadi anak-anak yang berkarakter, yang seperti disampaikan oleh Pak Lajim tadi, menjadi anak-anak yang berakhlak. Ini yang perlu saya tekankan. Saya kira hanya itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan anak-anak teruskan rajin belajarnya. Jangan sampai karena daring di rumah dibikin santai-santai. Belajar ya tetap rajin. Kalau waktunya HP-nya ditaruh ya ditaruh, jangan seharian. Setelah selesai daring tetap aja HP-nya dipegang. Ya Mbak Tata ya. Karena kebablasan. Habis belajar ternyata terus saja nggak berhenti-berhenti. Apalagi setelah ada daring ini, orang tua pada berbondong-bondong untuk wifi, pasang wifi karena lebih hemat. Karena terus terang, saya 1 minggu itu 100.000 untuk Mbak Tata sebelum ada wifi. Saya terus terang 100.000 untuk 1 minggu untuk pembelajaran daring. Sementara ayahnya yang kerja 80.000 untuk 1 bulan. Loh, ini benar kenyataan ini. Akhirnya kita sepakat, ya apa dia? Wis pandemi, bapak ikan nyambut gawe, ya, pulsa 1 minggu 100.000, bayangkan. Akhirnya saya pasang wifi untuk semua yang daring di rumah. Siapapun yang mau monggo di rumah, silahkan daring di rumah. Los pokoknya gak rewel pokoknya. Lebih hemat 1 bulan cuma 250.000 itu sudah pakai TV.
Jadi itu yang perlu saya sampaikan anak-anak ya. Jangan lupakan Bapak Ibu guru, hormat pada orang tua, jangan lupa sholat 5 waktu. Ini penting. Kalau saya nggak khawatir sama yang mondok-mondok ini, ya nggak khawatir. Yang di rumah ini yang mengkhawatirkan. Apalagi jangan salah, walaupun Mbak Tata punya HP sendiri, saya selalu mereview obrolan kalian di grup siswa. Ojo, saya marahi Mbak Tata kalau memang salah. Kalau ada temennya yang melenceng dari apa, saya nasihati. Bukan orang lain yang saya nasihati, anak saya sendiri. Karena apa yang kita genggam, apa namanya Pak Lajim? HP, katanya Pak Lajim barang tipis. Itu luar biasa. Sekarang kalau absen, ini perlu saya ceritakan Bapak Ibu. Ini perlu absen di sekolah SMP itu pakai krum. Absen siswa itu pakai krum. Kemudian keluar gambar-gambar yang tidak sewajarnya dengan otomatis iklan. Bayangkan. Untungnya Mbak Tata itu memberitahu saya, Mama, lihat nama kok ada gambar menjijikkan sih, Ma. Saya lihat. Kemudian saya blokir, tetap keluar terus keluar seperti itu. Akhirnya saya datang ke rumahnya mamanya Aan. Ini rada canggih masalah IT ya. Saya minta tolong hapusin konten-konten porno. Saya setuju, alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan dipertontonkan dengan vulgar begitu. Miris saya, benar-benar miris ini. Akhirnya sama mamanya Aan nggak tahu, saya sudah pokoknya nggak tahu, pakai laptop diapakan, akhirnya bisa tidak keluar. Itu yang saya perhatikan. Jadi saya pesen ibu-ibu jangan terlalu percaya sama anak-anak. Terus HP itu jangan boleh dipakai password, Bu. Wes sampean kudu curiga lek arek-arek itu nggawe password. Berarti dia tidak mau ibu orang tuanya ikut campur di dalam HP itu. Ada apakah itu? Ini bapaknya barang tak oleh. Loh, bapaknya tak seneni password. Tak oleh. Nih, kadang diganti mana? Jadi itu nggih, saya ini termasuk keluh kesah dari wali murid yang berada di rumah. Juga warning buat orang tua, di rumah jangan teledor, jangan sibuk dengan kesibukannya sendiri. Tolong luangkan waktu buat anak-anak, paling tidak 10 menit aja untuk mengontrol HP-nya. Itu yang selalu saya lakukan sama Mbak Tata. Untungnya saya punya anak, ojo gede sirai lah pokoknya. Untungnya saya punya anak memang dari kecil saya tekankan untuk jujur pada saya. Jadi saya biasakan dari sekolah, dari SDI ini, ketika pulang dari sekolah dia menceritakan apa yang dia terjadi di sekolah, sedih maupun gembira. Mau diseneni Bu Lulu, mau dikapakno Pak Lajim, itu harus diceritakan. Jadi saya tahu, dan saya nggak akan marah sama Pak Lajim lan jewar kupingi Tata. Saya marahi, saya nasihati anak saya dulu. Saya tanya penyebabnya apa. Ono koncone tukaran, ono koncoe ya bermasalah begitulah. Dia selalu ceritakan itu. Jadi biar nggak salah alamat, lebih baik kita tahu dari anak kita sendiri daripada kita tahu dari orang lain. Sudah ya, ibu-ibu guru, bapak ibu guru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya ini yang perlu saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Ini sekedar ungkapan kasih dari pengurus pos tahun ajaran 2019-2020. Kemarin kami pihak pos sudah menyerahkan kenang-kenangan ke sekolah 1 unit CCTV. Mudah-mudahan bermanfaat sampai ke depannya.
Nanti kalau ada apa-apa rusak atau gimana tinggal menghubungi Mama Kaila, Pak Lazim. Kemudian ada beberapa cindera mata yang kami serahkan kepada Bapak Ibu guru. Perlu saya sebutkan aja. Pertama untuk Pak Lazim selaku kepala sekolah. Yang kedua untuk Bu Lulu dan Bu Monis selaku wali kelas. Kemudian Bu Nur, bagaimanapun selama 5 tahun anak-anak sekolah di sini, beliau sudah membimbing anak-anak semuanya. Kami rasanya sudah patut untuk memberikan sebuah apresiasi kepada beliau, walaupun itu mungkin tidak seberapa. Kemudian kepada Pak Warno dan Pak Har, mungkin saya ini pengurus pos yang paling medit, karena kelas-kelas lain itu Bu, saya tahu setiap tahun itu ngasih Pak Warno sama Mas Har, saya nggak pernah. Karena pikiran saya apa, kelas 6 ini mesti arek-arek butuh duit akeh. Saya tidak mau itu, akhirnya saldo itu tidak pernah saya kosongkan. Mungkin kalau tidak begitu, saya ketika kita perpindahan kelas, kita kosongkan, mungkin saya nggak bisa membelikan CCTV ya Pak Lazim ya. Itu yang perlu ditekan. Dan ini uangnya masih sisa, mak-makin jalur mangan-mangan dari ini. Alhamdulillah, barokallah. Saya terima kasih kepada Ibu wali murid semuanya yang bisa bekerja sama dengan baik. Walaupun itu tidak semua, ya. Tapi saya cukup apresiasi untuk itu. Kita sudah banyak mempersembahkan ke sekolah ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk seterusnya. Diserahkan langsung dulu kepada yang saya panggil tadi. Sebaliknya yang pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Solihin MPDI, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Wahid Hasim, Ibu-ibu pengurus pos ya SD Wahid Hasim yang hormati, serta anak-anakku yang wisudawati SDI Wahid Hasim yang saya cintai dan saya sayangi oleh Allah. Mari pada kesempatan siang hari ini kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kegiatan kita semuanya, hajat kita semuanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum doa ini saya aturkan sedikit, saya hanya berpesan kepada anak-anak ya. Jadi keberhasilan anak-anak itu, kesuksesan anak-anak itu dilihat dari apa nak? Pak Salim mau tanya, anak-anak bisa berhasil, sekolah sudah selesai, ujian, keberhasilan anak apa dinilainya itu? Ada yang bisa jawab? Satu saja. Tadi sudah diutarakan sama Pak Lazim, sama Ibu pengurus pos tadi, supaya anak nanti kehidupan anaknya manfaat di dunia akhirat. Ada yang tahu? Tadi yang disampaikan sudah bagus semuanya, tapi hanya kurang satu saja yang kurang disampaikan. Sambil kita berdoa, mendoakan orang tua kita, ya Bapak Ibu guru kita semuanya. Satu yang paling anak-anak jangan sampai lupa, anak-anak harus selalu apa? Minta kepada Allah. Anak-anak mau duit tidak? Ada kata di dalam surat Al-Fatihah ya, iya karena butuh, iya karena. Nah ini kamu pegang sampai anak-anak kalau kepingin sukses. Saya bisa katakan gini, saya sudah mempraktekkan anak-anak ya. Juga saya sering mendoakan guru saya, sehingga ketika saya kuliah itu semuanya dimudahkan oleh Allah, meskipun kuliah saya telat. Ya, itu anak-anak ya. Dua apa? Punya anak usaha ya. Anak-anak sholatnya cakep ya, 5 waktu ya. Ya, kalau nggak cakep nanti Allah mempersulit kita nanti ya. Terus yang ketiga, ikhtiar nak ya, apa? Ikhlas. Harus ikhlas kepada Allah. Yang terakhir apa? T itu. Berserah diri kepada Allah. Insya Allah anak-anak akan berikan berhasil oleh Allah ya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Bapak Ibu guru ya, termasuk ibu-ibu pos, paguyuban semuanya, anak-anakku semuanya berikan sukses oleh Allah dunia akhirat, termasuk keluarganya semuanya selalu diberikan derajat, berikan kenikmatan oleh Allah dunia akhirat, manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal mauta 'alal imani wal islam. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ya Allah rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa waladan shalihan wa waladan shalihan wa waladan shalihan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi ta'ala al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bin Agung Prasetyo Wibowo. Abu Qori bin Ahmad Subhan. Amalina Khairun Nisa binti Sumarsono Sugianto. Syifa bin Suparman. Bella Rahma Fitri Wulandari bin Joko Puji Santoso. Bin Muslim. Keila Nur Ahyan bin Ahmad Sahyun Ahyan. Hanya
Dela Isha Zakia binti Dodi Aprianto. Firlia Rahma binti Ahmad Sutanto. Friska Erita Sari binti Imam Syafi'i. Gea Dwi Nur Ramadhani binti Waloyo. Hanifah Rizka Habibi binti Gufron Supratno. Kalisa Aleta Putri Larasati binti Dwi Wibowo. Khairun Nisa Aulia Rahman binti Farid Rahman. Semua yang ku ingin bukan yang terbaik yang kau beri. Muhammad Otman Arkan Hairuman bin Nanang Haromi. Keinginan hati ampuni salah Muhammad Dimas Putra Khairuddin bin Salahuddin. jauh darimu. Alhamdulillah, syukur Muhammad Fasihul Lisan bin Imam Gufron. atas kehadiran. Alhamdulillah, bersyukurlah. Muhammad Firzatullah Dwi Agung bin Ahmad Murtodo. Muhammad Naufal Firmansyah bin Muhajir. Bukan yang terbaik yang kau beri. Muhammad Raihan Maliki Ibrahim bin Julianto Peristiawan. Keinginan hati ampuni salahku. Nabila Arista Ramadhani binti Aris Sulistiono. Alhamdulillah, bersyukurlah. Terima kasihku atas kehadiran. Nadine Clara Devianti binti Muji Haryanto. Syukurlah, takkan pasti tanpa beriku segalanya. Reza Saputra bin Gunaida. Isi hidupku tentang semua yang baik untuk Salsabila Alfi Aziza binti Muhammad Arifis. segala puji bagimu. Talita Rihadatul Aisi binti Eko Widodo.